Saudara-saudara, binatang kurban atau hewan kurban yang kita potong semua dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit apapun. Karena masing-masing kita pelihara dari sejak lahir di kampus kita ini dan kita besarkan sampai umur yang memungkinkan disembelih untuk kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat. Idul Kurban telah kita lalui, kita laksanakan dengan baik. Kurban yang kita lakukan, yang telah kita sembelih, binatang kurbannya telah terbagikan ke seluruh mustahik. Berapa jumlah terakhir? 3.898. Sejumlah 3.898 untuk di sekitar Ma'had. Kemudian ditambah dengan yang di Kampung Syekh 560 mustahik. Namun di sana timbangan daging agak lebih sedikit, tapi beras sama. Kalau di kampus kita 2 kilo, kalau di Kampung Syekh 1,3 kilogram per mustahiknya. Kemudian ditambah lagi tempat kelahiran Umi di Menes, Pandeglang, Banten. Jumlah mustahiknya 230 orang. 250 orang. Di sana pendapatan per orangnya 1,3 kilogram. Jadi alhamdulillah. Juga di Lamongan, tempat mertua daripada Sofia Al-Widat dan tempat orang tua daripada Imam Muhajir. Belum sampai informasinya tentang mustahiknya berapa orang. Walhasil kalau digabungkan itu sudah sampai kepada jumlah 4.800-an. Kemudian kalau ditambah dengan yang Lamongan mungkin sampai dengan 5.000. Saudara-saudara, binatang kurban atau hewan kurban yang kita potong semua dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit apapun. Karena masing-masing kita pelihara dari sejak lahir di kampus kita ini dan kita besarkan sampai umur yang memungkinkan disembelih untuk kurban. Tahun ini kurban yang kita lakukan, teknis pelaksanaannya masih belum sempurna. Maka tahun depan kita tidak boleh mengulang lagi ketidaksempurnaan teknis pelaksanaannya. Kita
mulai ini atau mulai Idul Kurban ini harus mempunyai rumah potong hewan yang baik. Sehingga hewan yang kita potong itu tidak stres, tidak melihat kawan-kawannya yang akan dipotong. Yang belum dipotong tidak melihat kawannya yang sedang dipotong. Kita tingkatkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tatkala kita memotong hewan, sudah tidak layak lagi kita sembelih seperti yang berjalan. Sekalipun yang kita lakukan sekarang ini sudah agak lumayan baik. Kita pinsankan sebelum dipotong, tapi kita belum tempatkan setelah dipotong itu seperti apa. Proses mengulitinya, proses mengambil dagingnya, dan lain sebagainya. Mestinya rumah potong hewan itu berada di udara yang sejuk, artinya harus menggunakan pengatur udara atau AC. Tahun depan harus bisa dimulai pemotongan hewan seperti itu. Dan tidak boleh menjadi tontonan. Tidak boleh ditonton. Jadi yang boleh memotong adalah yang mendapat tugas. Dan yang boleh mengolah dagingnya atau memilah-milah dagingnya hanya yang mendapat tugas. Tidak boleh diserahkan kepada panitia yang tidak memahami apa itu ternak setelah dipotong dan lain sebagainya. Kemudian pembungkus dan sebagainya yang akan kita hantarkan ke mustahik itu juga harus lebih baik lagi. Mulai sekarang paling tidak kita siapkan 50 kotak untuk menaruh daging yang akan dibagikan. Kalau kita mesan besek mulai sekarang yang baik, kemudian tempat untuk mengangkatnya, jinjingannya juga yang baik, sehingga daging kurban itu enak dipandang dan enak dimasak. Ini koreksi kepada diri sendiri agar kita dapat memperbaiki dari tahun ke tahun apapun yang kita lakukan. Saudara-saudara, hari ini penyakit mulut dan kaki masih terus berjalan. Nah, peternakan kita seyogianya terus diusahakan untuk terhindar daripada penyakit tersebut. Kandang-kandang harus bersih, makanan dan lain sebagainya. Sesungguhnya penyakit ini kalau kita baca dari media sejak tahun 2015 sudah terdeteksi, namun belum ada penanganan yang serius, sehingga korban daripada penyakit ini cukup besar. Maka yang merasakan adalah petani peternak yang kehidupannya bersandar pada peternakan itu. Coba diperhatikan lagi kandang-kandang baik kambing, domba, kerbau, lembu ditata yang sebaik-baiknya. Kemudian di luar daripada kurban, saudara-saudara, sahabat kita Pak Pendeta Tendean sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, terkena sakit dan belum bisa berbicara sampai dengan hari ini.
Kita doakan semoga Pak Pendeta Tendean sabar menghadapi cobaan berupa sakit, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesembuhan kepada beliau. Mudah-mudahan. Amin. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!